Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Dr. Indradin SS MSI dan juga kepada tim penguji yaitu Bapak Dr. Azwar MSI, Ibu Dr. Randa Duyanti Hanandini MSI, Bapak Dr. Randus Ardiabas MT, dan juga Bapak Dr. Randus Rinaldi Eka Putra MSI. Masuk kepada penjelasan latar belakang, berangkat dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang paling sulit diatasi dan menjadi masalah umum yang paling banyak menyita perhatian publik hingga saat ini. Masalah kemiskinan sendiri bukanlah masalah yang baru ya di Indonesia, Pak, Bu, karena Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya berada jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara maju. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat ini tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan dan juga pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak adalah salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nah, namun bagaimana sih upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi angka kemiskinan tersebut? Nah, upaya pemerintah yang ada itu dengan memberikan bantuan sosial yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 untuk kesejahteraan sosial. Nah, pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 PMK 05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara atau lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai, menurut Pusdatin Kementerian Sosial, bantuan pangan tunai ini merupakan bantuan sosial pangan yang diberikan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang kemudian ditukarkan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-warung yang telah menjalin kerjasama dengan bank penyalur. Nah, dengan adanya program bantuan ini atau BPNT ini diharapkan dapat meringankan dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dengan mengikuti prosedur yang ada. Diawali dengan pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat atau KPM yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kemudian calon KPM akan mendapatkan surat pemberitahuan yang berisi teknik pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program akan diproses secara paralel dan sinergis oleh pihak bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, serta kantor kelurahan dan kantor wali kota atau kabupaten. Nah, setelah verifikasi data selesai, pihak bank akan membukakan rekening kepada penerima bantuan sosial dan mendapatkan kartu keluarga sejahtera atau KKS. Nah, KKS ini nantinya berfungsi sebagai kartu non-tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Kemudian penerima dapat langsung datang ke e-warung atau elektronik warung gotong royong terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS ini. Dengan saldo yang ada di KKS, KPM akan membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-warung yang telah memiliki tanda lokasi penyaluran BPNT. Lewat sistem ini, penyaluran bantuan atau agen e-warung akan mendapatkan laporan detail seputar jumlah data yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh KPM, jumlah dana yang tersisa, dan berapa orang KPM yang belum menarik bantuan pangannya. Bisa dilihat pada tabel berikut, ini merupakan jumlah penerima BPNT dari Kabupaten Bengkalis. Nah, pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa ada beberapa KPM yang melakukan beberapa pelanggaran seperti memiliki KKS double dan tidak pernah menukarkan dana bantuan ke sembako. Nah, memiliki KKS double ini artinya dalam satu KPM itu mempunyai dua KKS yang isinya sama-sama bantuan pangan non-tunai untuk satu orang, sehingga dia mendapatkan double dari bantuan pemerintah tersebut. Dan kemudian ada juga yang tidak pernah menukarkan sembako. Ini artinya KPM ini hanya mengambil dana bantuannya saja dari KKS tersebut dan tidak menukarkannya ke sembako, yang mana seharusnya bantuan ini untuk KPM mengambil sembako dan tidak hanya uangnya saja. Masuk kepada pembahasan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konsep pelaksanaan. Nah, di sini ada beberapa konsep pelaksanaan menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Westra, beliau mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah sebuah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua kebijaksanaan dan rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya.
Yang kedua adalah menurut Bintoro Cokroatmojoyo. Di sini beliau bilang bahwa pelaksanaan merupakan proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan. Maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Menurut Siagian SP, pelaksanaan ialah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan ekonomis dan efisien. Yang terakhir adalah menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa pelaksanaan merupakan rangkaian upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah dirancanakan. Konsep yang kedua merupakan konsep program bantuan sosial. Nah, program bantuan sosial merupakan program yang memberikan bantuan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan seperti keluarga miskin, seseorang atau kelompok yang menempuh pendidikan, seseorang atau kelompok yang membutuhkan bantuan kesehatan. Seperti yang dijelaskan di latar belakang tadi, bahwa program bantuan sosial untuk rakyat Indonesia ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada PIP atau Program Indonesia Pintar, yang mana ini merupakan program bantuan berupa uang oleh pemerintah kepada siswa SD, SMP, SMA atau SMK sederajat dari kalangan keluarga miskin. Nah, bantuan yang diberikan itu sebesar Rp450 per tahun untuk siswa SD, kemudian Rp750.000 per tahun untuk siswa SMP, dan juga Rp1.000.000 per tahun untuk siswa SMA atau SMK sederajat. Nah, program yang kedua itu merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN KIS. Nah, pada program ini pemerintah menyediakan anggaran untuk penerima bantuan iuran sebesar 25 triliun pada tahun 2018 dan memberikan iuran untuk masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk di tahun 2018. Yang ketiga itu merupakan program Keluarga Harapan. Nah, program Keluarga Harapan atau PKH ini adalah program bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi KPM dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak. Nah, bantuan yang diterima ini sebesar Rp1.890.000 per tahun per KPM-nya. Yang terakhir adalah bantuan sosial beras sejahtera atau sekarang dikenal dengan bantuan pangan non-tunai, yang mana telah resmi bertransformasi menjadi PPNT ini pada tahun 2017 untuk 1,2 juta KPM. Nah, kemudian diperluas secara bertahap dan mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019. Pemerintah memberikan bantuan sebesar 110.000 per KPM per bulannya melalui KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan sembako di e-warung yang telah menjalin kerjasama. Konsep yang ketiga adalah konsep bantuan pangan non-tunai. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa bantuan pangan non-tunai ini merupakan bantuan sosial pangan bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan, e-warung yang bekerja sama dengan pihak bank. Nah, BPNT ini merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberi gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepat sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, memberikan pilihan dan kendali, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, ada beberapa manfaat dari bantuan pangan non-tunai ini, di antara lain yang pertama adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Yang ketiga, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan. Yang keempat, meningkatnya transaksi non-tunai dalam agenda gerakan nasional non-tunai. Dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Kemudian masuk kepada tinjauan sosiologis. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan teori fungsi dan disfungsi yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Nah, Merton mengkritik beberapa aspek fungsionalisme struktural yang lebih ekstrim dan yang tidak dapat dipertahankan. Akan tetapi, tidak kalah pentingnya wawasan konseptualnya yang baru membantu memberi manfaat yang berkelanjutan bagi fungsionalisme struktural. Nah, sejak awal, Merton telah menjelaskan bahwa analisis fungsional struktural ini berfokus pada kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, masyarakat-masyarakat, dan juga kebudayaan-kebudayaan. Nah, dia menyatakan bahwa setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsional struktural harus menggambarkan suatu item yang distandarkan.
Menurut Merton, fungsi-fungsi ini didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu. Nah, Merton juga memperkenalkan fungsi nyata dan juga fungsi laten. Nah, dalam istilah yang sederhana, fungsi-fungsi nyata atau manifest adalah fungsi yang disengaja atau fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi-fungsi laten ini merupakan fungsi yang tidak disengaja atau yang tidak diharapkan sebelumnya, tapi masih bersifat positif pada sistem. Nah, kemudian konsep fungsi dan disfungsi berkaitan dengan akibat atau sanksi dari sesuatu. Sanksi itu bisa berupa sesuatu yang telah diantisipasi atau direncanakan, bisa juga tidak diantisipasi atau tidak direncanakan sama sekali. Nah, konsekuensi yang telah diantisipasi dapat berupa sesuatu yang positif bagi sistem, yaitu fungsi manifest yang telah dijelaskan dan juga fungsi laten. Nah, dapat juga berbentuk negatif, yaitu disfungsi, yang mana disfungsi ini adalah sesuatu hal yang justru merusak atau gagal dalam sebuah sistem atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Disfungsi ini juga ada disfungsi manifestnya dan juga disfungsi latennya. Nah, sedangkan yang sesuatu yang tidak relevan kepada sistem itu disebut dengan non-fungsi menurut Merton. Masuk kepada penjelasan penelitian relevan. Nah, penelitian relevan ini merupakan suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun masih berkaitan dengan topik ini, serta dapat dijadikan sebagai rujukan. Nah, penelitian yang pertama yaitu penelitian dari Mela Fitriana pada tahun 2021 dari Universitas Andalas yang berjudul Dinamika dan Masalah Pendataan Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Nah, tujuan penelitian Saudari Mela Fitriana ini yaitu mendeskripsikan bagaimana dinamika dan masalah pendataan penerima bantuan pangan non-tunai di desa Sayur Matua, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing, Natal. Nah, hasil dari penelitian Saudari Mela adalah bahwa penyebab program BPNT menjadi tidak tepat sasaran yaitu karena update data yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian penelitian kedua ini dari Saudari Basriati pada tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai di Kecamatan Paranglo, Kabupaten Goa. Nah, pada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui implementasi program bantuan pangan non-tunai di Kecamatan Paranglo, Kabupaten Goa. Dengan hasil penelitian yaitu karakteristik pelaksana dalam proses implementasi kebijakan bantuan pangan non-tunai ini melalui elektronik warung di Kecamatan Paranglo sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Kemudian penelitian yang ketiga ini dari Saudari Sarifah Hanum pada tahun 2019 dari Universitas Sumatera Utara dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Medan Johor. Tujuan penelitiannya itu untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Medan Johor tersebut. Dan hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah indikator pencapaian tujuan belum dilakukan dengan maksimal karena melihat masih adanya keluarga penerima manfaat yang lancar dan tidak lancar dalam penerimaan bantuannya. Nah, dari ketiga skripsi yang menjadi penelitian relevan di atas memiliki persamaan dengan objek penelitian yang saya lakukan, yaitu terkait bantuan pangan non-tunai. Tapi fokusnya kepada penelitian saya ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana sih sistem pengelolaan bantuan pangan non-tunai di Kelurahan Titian Antu ini melaksanakan programnya yang menyebabkan terdapat 12 KPM yang tidak mematuhi prosedur sehingga hanya menerima dana BPNT saja tetapi tidak menukarkannya dengan sembako. Maka itulah persamaan dan juga perbedaan dari ketiga penelitian relevan yang saya ambil. Kemudian masuk kepada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian, yang mana dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Nah, saya memilih menggunakan pendekatan ini karena penelitian yang saya lakukan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan dan berharap dapat menemukan dan juga memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang ada, yang mana ini sulit dijelaskan jika menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa kata-kata baik secara lisan
maupun tulisan dan perbuatan manusia, serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dengan demi tidak memperoleh dan menganalisa angka-angka. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan serta mendeskripsikan bagaimana dinamika pelaksanaan dan disfungsi sistem pengelolaan bantuan pangan non-tunai BPNT di Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Nah, kemudian untuk informan penelitian, di sini saya mengambil 2 kategori informan, yaitu informan pelaku dan juga informan pengamat. Yang mana informan pelaku ini memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya atau tentang pengetahuannya, karena mereka merupakan subjek penelitian itu sendiri. Nah, informan pelaku dalam penelitian ini adalah staf kelurahan, satgas kelurahan, pemilik e-warung, dan juga keluarga penerima manfaat. Untuk informan pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Nah, informan ini adalah orang yang tidak diteliti, melainkan mereka mengetahui orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Nah, untuk informan pengamat dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Titian Antui. Nah, adapun kriteria-kriteria informan yang ditetapkan oleh peneliti adalah yang pertama, KPM yang menerima program BPNT ini namun tidak mematuhi prosedur. Yang kedua, KPM yang terlibat dalam program bantuan pangan non-tunai minimal 2 tahun. Yang ketiga, orang yang terlibat menjadi pemantau atau pelaksana dalam program BPNT minimal 3 tahun. Nah, untuk data yang diambil di sini peneliti ingin mengambil data primer dan juga data sekunder. Nah, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan seperti hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian dan juga hasil observasi di lokasi penelitian. Nah, untuk data sekunder ini merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya melalui perantara orang lain atau berupa dokumen. Nah, data sekunder juga dapat diperoleh dari media cetak seperti studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis, buku, literatur, skripsi, jurnal, foto-foto, dan statistik yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian. Nah, untuk teknik pengumpulan data di sini saya menetapkan 3 teknik. Yang pertama ada observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Nah, observasi merupakan pengamatan secara langsung pada objek yang telah diteliti dengan menggunakan panca indera. Nah, hal-hal yang bisa diobservasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah aktivitas dan juga observasi benda. Observasi aktivitas dapat dilakukan dengan mengobservasi atau mengamati proses penukaran sembako di e-warung dan proses pembagian KKS kepada KPM. Nah, sedangkan observasi benda itu contohnya dapat dilakukan dengan melihat berbagai objek yang berkaitan dengan BPNT seperti kartu KKS, data BPNT yang dipajang di kelurahan maupun foto-foto terkait BPNT di lokasi penelitian tersebut. Yang kedua adalah wawancara mendalam. Nah, dalam wawancara mendalam ini peneliti ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan menciptakan suasana yang tenang, suasana yang luwes untuk para informannya agar tercipta dan juga menghasilkan beberapa informasi yang diharapkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan sesuai kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua pihak. Jika dalam 1 kali pertemuan informasi yang dirasa belum cukup terkumpul, maka akan dibuat kesepakatan lagi sampai informasi dirasa sudah cukup. Nah, teknik yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, surat menyurat, dan laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Nah, dalam hal ini peneliti bisa saja menggunakan data berupa file yang terdapat di Kelurahan Titian Antui mengenai jumlah penerima bansos serta siapa saja yang tidak mematuhi aturan alur sistem bantuan tersebut. Kemudian masuk kepada unit analisis. Unit analisis ini merupakan satuan yang digunakan dalam menganalisis data. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan. Dengan pengertian lain, objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah pengelola program bantuan pangan non-tunai dan KPM penerima bantuan tersebut yang berada di lokasi penelitian. Nah, untuk menganalisis data, di sini peneliti menetapkan
cara-cara analisis data menurut Miles and Huberman, yaitu yang pertama ada kodifikasi data. Peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan, kemudian catatan lapangan tersebut diberi kode atau tanda untuk informasi yang penting, sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Yang kedua adalah penyajian data. Di tahap ini, peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, yang mana di tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data yang ditemukan. Nah, untuk definisi operasional konsep di sini ada 4. Yang pertama, dinamika. Dinamika merupakan proses pergerakan secara bertahap yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup atau struktur pada masyarakat, bahkan pada suatu organisasi. Nah, dinamika juga berarti adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu lainnya di kelompok yang saling mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program merupakan serangkaian tindakan sebagai usaha penerapan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang dengan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diharapkan menciptakan hasil sesuai target. Kemudian yang ketiga ada disfungsi. Nah, disfungsi merupakan suatu kegagalan dalam sistem atau tidak berjalannya fungsi sebagaimana yang telah diharapkan. Nah, sehingga akan mempengaruhi segala subsistem lainnya yang terdapat dalam sistem tersebut. Karena ketika satu fungsi saja yang tidak berjalan dengan lancar, maka akan mengganggu keseimbangan segala fungsi pada subsistemnya. Yang terakhir adalah BPNT atau bantuan pangan non-tunai. Nah, bantuan pangan non-tunai merupakan suatu program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, sembako non-tunai. Nah, untuk lokasi penelitian ini berlokasi di Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, yang terletak di Kota Duri, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di sana merupakan daerah yang melaksanakan atau yang menyalurkan bantuan program pangan non-tunai ini, dan kemudian didapati ada 12 KPM yang tidak mematuhi prosedur atau tidak memanfaatkan bantuan pangan non-tunai ini sesuai dengan aturan yang ada. Maka menurut saya itu adalah hal yang berada di luar hal yang diharapkan dari suatu sistem. Maka itu menjadi masalah sosial karena yang melakukan tindakan tersebut adalah satu kelompok yang berasal dari KPM-KPM yang menerima bantuan tersebut. Sehingga tempat ini menjadi menarik bagi saya untuk diteliti apa yang menjadi penyebab hal tersebut bisa terjadi di lokasi penelitian ini. Baik, pembahasan selanjutnya adalah deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Titian Antui, Kabupaten Bengkalis. Nah, Titian Antui merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Kelurahan Titian Antui dulunya merupakan sebuah desa yang berdiri sejak 1970. Nah, seiring dilakukannya pemekaran Kecamatan Pinggir, maka desa tersebut telah resmi berubah menjadi Kelurahan Titian Antui pada tahun 2002. Nah, visi dan misi dari Kelurahan Titian ini adalah untuk mewujudkan Kelurahan Titian Antui yang beriman, yang mana beriman ini berarti bersih, indah, dan juga aman. Nah, kemudian untuk misi itu adalah mewujudkan manajemen pelayanan yang transparan, modern, dan akuntabel, serta meningkatkan disiplin pegawai dan pelaksanaan kinerja, mewujudkan aparatur yang profesional ikhlas dalam bekerja dan menumbuhkan jiwa kebersamaan, mengusahakan peningkatan prasarana, dan mewujudkan pelayanan yang cepat. Nah, kemudian untuk struktur kepengurusan dari Kelurahan Titian Antui ini dengan Bapak Lurahnya yang bernama Redo Naslin AMD, kemudian seksi tata pemerintahannya Ibu Yeni Rumiris SE, staf kelurahannya Ibu Wirdawati dan Eliawati, kemudian ada staf honorer yaitu Karlina Megawati, Beni Anggara, Victor Silaban, dan kemudian Satgas Bansosnya dipegang oleh Khotimatul Hasanah. Untuk keadaan geografisnya, Kelurahan Titian Antui memiliki luas administratif sebesar 25 km persegi yang dikelompokkan ke dalam 60 rukun tetangga dan 12 rukun warga. Batas wilayah administrasi Kelurahan Titian Antui antara lain, yang mana sebelah utara dibatasi oleh Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, sebelah selatan dibatasi oleh Desa Semonai, Kecamatan Pinggir, dan sebelah timur dibatasi oleh Desa Tesik Serai, Kecamatan Pinggir. Kemudian masuk kepada bab 3 yaitu temuan dan juga analisis data. Yang mana yang pertama itu membahas tentang sistem pengelolaan bantuan pangan non tunai. Di sini yang pertama ada tenaga pelaksana bantuan pangan non tunai.
yaitu ada pendamping sosial. Nah, pendamping sosial dari BPNT ini mempunyai status sebagai mitra atau rekan pemerintah dan mitra keluarga penerima manfaat, sehingga harus mampu untuk menyampaikan berbagai kepentingan yang turun dari pemerintah maupun aspirasi dari KPM-nya untuk pemerintah. Nah, pada salah satu wawancara dengan informan Syahroni, yang mana beliau menjabat sebagai pendamping sosial, ia mengatakan bahwa untuk tugas yang pertama adalah pengawasan di lapangan. Pasal ketika penyaluran, ketika KPM itu bertransaksi di agen dan juga melakukan pencairan sembako di agen e-warung, itu semua adalah tugas dari pendamping sosial untuk mengawasi segala bentuk kegiatan dari BPNT. Kemudian yang kedua adalah Satgas Bansos atau Satuan Petugas Bantuan Sosial. Nah, Satgas Bansos ini merupakan sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas sebagaimana penyaluran BPNT dilakukan. Pada kelurahan ini yang menjadi Satgas Bansosnya adalah Khotimatullah Hasanah yang merupakan lulusan sarjana ekonomi yang mana tugasnya adalah untuk memperhatikan dan juga mengawasi penyaluran BPNT ini tingkat kelurahan, yang mana jika pendamping sosial tadi bekerja di tingkat kecamatan, maka di berbagai kelurahan yang pada kecamatan itu salah satunya adalah Khotimatullah Hasanah yang akan mendampingi para KPM untuk melakukan transaksi sembako atau apakah penyaluran tersebut lancar atau tidak lancar dilakukan pada kelurahan ini. Yang ketiga adalah bank penyalur. Nah, bank penyalur merupakan bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara yang menjadi agen tempat pembukaan rekening atas nama pemberi bantuan sosial untuk menyediakan tempat penyimpanan dana BPNT yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pendamping sosial, bahwa yang termasuk dengan Bank Himbara atau bank penyalur di Kabupaten Bengkalis ini adalah Bank BRI, Bank BNI, dan juga Bank Mandiri. Nah, bank penyalur ini nantinya akan mendapatkan daftar KPM yang diberikan langsung oleh Kementerian Sosial. Data by name by address diserahkan selambat-lambatnya ke bank 2 minggu setelah keputusan Menteri Sosial tentang penetapan kuota program per provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, data itulah nantinya yang akan menjadi acuan bagi bank penyalur untuk membuka rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif. Pembukaan rekening nanti akan diikuti dengan pembukaan sub akun uang elektronik bantuan pangan setelah selesai proses registrasi peserta. Nah, untuk nama yang akan didaftarkan sebagai calon pemilik rekening diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga, baik kepala keluarga maupun pasangan dari kepala keluarga. Nah, jika tidak ada perempuan dalam calon keluarga penerima, maka diperlukan surat keterangan lurah atau kepala desa untuk menginformasikan hal tersebut. Yang keempat ada agen e-warung. Nah, elektronik warung gotong royong merupakan tempat pembelian bahan pangan oleh KPM yang dikelola oleh agen atau pemilik dari e-warung yang telah bekerja sama dengan bank penyalur. Nah, untuk agen e-warung di Kelurahan Titian Antu ini adalah Ibu Yensi yang berumur 36 tahun. Nah, ia mengatakan bahwa tugas dari agen e-warung adalah membagikan sembako dan menginformasikan kepada KPM yang berada di Kelurahan Titian Antu bila saatnya tiba untuk penyaluran bantuan, maka beliaulah yang akan menghubungi semua KPM satu persatu dan menyuruh agar melakukan transaksi di warungnya. Kemudian subbab selanjutnya membahas tentang alur perekrutan pengelola atau tenaga pelaksana BPNT di tingkat kelurahan. Yang pertama tentang perekrutan pendamping sosial. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pendamping sosial ini perekrutannya dilakukan dari pihak kecamatan yang membuka lowongan pekerjaan dengan jabatan sebagai pendamping sosial. Nah, dari sanalah informan Syahroni tadi memanfaatkan kesempatan untuk melamar pekerjaan sebagai pendamping sosial dan diterima pada bulan Januari tahun 2021. Nah, kemudian disambung lagi oleh informan selanjutnya yang mana beliau merupakan Bapak Lurah di Kelurahan Titian Antui, yaitu Bapak Ridwan Naslin, yang mengatakan bahwa awal mula informasi perekrutan tenaga pelaksana BPNT datang dari Dinas Sosial yang menginformasikan pihak kelurahan agar mempersiapkan pengelola yang akan bertanggung jawab terhadap program ini. Nah, kemudian pihak kelurahan tadi lebih lanjut merekrut orang yang akan lebih intens menangani BPNT di Kelurahan Titian Antui, yaitu direkrutlah satuan petugas atau Satgas untuk Bansos ini. Nah, dari hasil wawancara bersama Satgas Bansos yaitu Khotimatullah Hasanah, ia mengatakan bahwa alur perekrutan untuk Satgas Bansos di Kelurahan Titian Antui itu tidak membuka lowongan, tetapi direkrut dan dipilih secara langsung oleh pihak kelurahan, yaitu dari seksi
Pemsosbud atau Pemerintahan Sosial dan Budaya. Kemudian Informan Khotimatullah Hasanah sendiri melanjutkan bahwa tugas dari seorang Satgas Bansos itu melingkupi pencatatan data penerima, survei lapangan terhadap penerima, membuat file catatan penarikan dana oleh KPM, dan catatan penukaran sembako oleh KPM setiap bulan. Nah, kemudian juga menerima laporan dari agen e-warung dan juga melayani para KPM dengan berbagai pertanyaan dan keluhan seputar program BPNT ini. Nah, setelah sudah ditetapkannya Satgas Bansos, maka nanti Dinas Sosial dan juga Bank Penyalur serta Lurah dan juga Satgas Bansos akan menetapkan toko yang akan dipilih sebagai e-warung di Kelurahan Titian Antui, di mana ini menjadi tempat bertransaksi antara penukaran dana BPNT dan juga pembelian sembako. Nah, dari hasil observasi ditemuilah bahwa yang menjadi e-warung di Kelurahan Titian Antui ini merupakan toko Purnama yang merupakan toko usaha kecil dengan ketersediaan e-warungnya sudah dipastikan sesuai dengan sebaran KPM di setiap wilayah dan menjual bahan pangan yang lengkap dan juga beragam. Nah, pemilik dari e-warung ini bernama Ibu Yensi, dan juga dari hasil wawancara diketahui bahwa pihak yang menunjuk beliau menjadi agen e-warung adalah pihak kelurahan dengan menanyakan ketersediaannya terlebih dahulu. Nah, Ibu Yensi pun setuju untuk menjadi agen e-warung karena menganggap ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengembangkan usahanya juga. Kemudian subbab ketiga adalah koordinasi dan sosialisasi interorganisasi. Nah, koordinasi sendiri mempunyai peran penting terhadap penyampaian perintah atau suatu kebijakan. Oleh karena itu, perintah serta regulasi yang akan diutarakan juga harus dipahami dengan baik oleh para tenaga pelaksananya. Dengan begitu, perintah tersebut dapat dikoordinasikan dengan akurat, jelas dan konsisten serta tidak menyebabkan kontradiksi. Pada masa jabatan Bapak Syaroni sebagai pendamping sosial di awal tahun 2021, tidak ada pelatihan atau sosialisasi karena memang sedang memasuki masa pandemi. Jadi memang saat itu tidak melakukan sosialisasi. Tetapi untuk menggantikan pelatihan yang tidak terlaksana, setiap tenaga pelaksana BPNT akan diberikan pedoman umum bantuan pangan non tunai yang harus dijadikan acuan mereka dalam penyaluran bantuan. Nah, selanjutnya yaitu dari Satgas Bansos, ia mengatakan bahwa koordinasi dan sosialisasi yang berbentuk pelatihan pernah dilakukan pada tahun 2020 untuk memberi pemahaman kepada semua pihak tenaga pelaksana tentang bagaimana sih rincian proses penyaluran hingga apa yang menjadi tugas dari masing-masing pihak pada program BPNT. Kemudian lebih lanjut ia mengatakan bahwa sosialisasi terkait program BPNT yang telah dilakukan di Kelurahan Titian Antui hanya dilaksanakan sekali di awal tahun 2020 tersebut yang dihadiri oleh Dinas Sosial beserta pendamping, lurah, satgas, agen bank dan juga agen e-warung dan RT RW setempat. Subbab selanjutnya adalah pendistribusian dan pemakaian kartu keluarga sejahtera. Kartu keluarga sejahtera atau yang biasa disingkat dengan KKS merupakan alat untuk penyaluran dana bantuan pangan non tunai kepada KPM dalam bentuk kartu ATM. Nah, KKS ini menyimpan nilai dana belanja bantuan pangan yang diberikan pemerintah kepada KPM. Nah, jika dana belanja tadi tidak dipakai pada saat bulan berjalan, dana bantuan tidak akan dihilangkan. Manfaat BPNT tidak boleh atau tidak dapat diambil secara tunai. Nah, pada KKS akan tertera nama pengurus KPM, nomor KKS, nama bank penyalur, dan juga nomor telepon pengaduan. Nah, terkait sosialisasi mengenai KKS, telah dijelaskan oleh Satgas Bansos yaitu Khotimatullah, yang mengatakan bahwa sosialisasi untuk penerima hanya dilakukan sekali ketika KPM mengambil KKS pada saat proses distribusi KKS di kantor kelurahan oleh Satgas Bantuan Sosial. Nah, hal-hal yang disampaikan pada saat pendistribusian KKS adalah yang pertama, KKS diberi dalam bentuk kartu ATM sehingga bisa melakukan transaksi pengambilan uang di ATM manapun. Yang kedua adalah KKS tersebut hanya boleh dipegang oleh nama si penerima, tidak boleh diwakilkan atau dipegang oleh keluarganya. Yang ketiga, jangan merusak atau menghilangkan KKS. Nah, pada penjelasan informan tentang bagaimana seharusnya KPM memanfaatkan KKS, jelas dikatakan bahwa dananya bisa diambil di mana saja, yang mana hal itu menunjukkan kontradiksi terhadap pedoman umum bantuan pangan non tunai tahun 2019, yang mana dalam poin yang membahas persiapan e-warung, dikatakan bahwa bank penyalur dan aparat kelurahan harus memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca KKS pada setiap e-warung, kecuali untuk e-warung di wilayah khusus. Mesin pembaca KKS dapat berupa mesin EDC yang digunakan oleh e-warung untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM. Nah, ini artinya untuk memproses pembelian
pengambilan nilai manfaat yang ada di KKS hanya boleh ditarik di e-warung yang ditetapkan dan langsung melakukan penukaran dengan bahan pangan atau sembako yang ada di e-warung tersebut. Kemudian untuk menjawab lebih jelas, saya melakukan wawancara dengan agen e-warungnya yang mengatakan bahwa pada penarikan dana KKS di Kelurahan Titian Antui bisa dilakukan di luar selain pada agen e-warung. Nah, hal tersebut jelas menciptakan kesempatan pada KPM untuk hanya memanfaatkan dananya saja tanpa menukarkannya dengan sembako pada e-warung. Nah, kemudian masuk kepada pembahasan pemanfaatan keluarga penerima manfaat terhadap BPNT. Tujuan bantuan program pangan non-tunai adalah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima, memberikan kecukupan gizi, dan juga menyuguhkan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin. Nah, selain untuk rakyat miskin, program ini juga bertujuan untuk mendorong usaha eceran rakyat dan memberikan efisiensi anggaran belanja. Nah, dalam jangka panjang, penyaluran BPNT ini diharapkan agar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Penjelasan mengenai sistem pengelolaan yang dilakukan untuk menyalurkan BPNT sudah dijelaskan oleh Informan Syahroni yang mengatakan bahwa proses penyaluran besaran manfaat KPM bersumber dari Kementerian Sosial, yang dana tersebut kemudian diberikan kepada bank penyalur, kemudian bank penyalur nanti akan melakukan pengisian saldo atau top up kepada setiap rekening KPM. Nah, ketika sudah selesai melakukan pengisian saldo, informasi tersebut akan dilontarkan kepada agen e-warung untuk kemudian diinformasikan kepada seluruh KPM agar melakukan transaksi di e-warung tersebut. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pemanfaatan bantuan pangan non-tunai ini, telah berhasil dilakukan wawancara oleh Ibu Rini, yang mana beliau merupakan penerima BPNT sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa salah satu KPM yang sudah menerima BPNT selama 2 tahun ini memanfaatkan bantuan pangan non-tunainya dengan membeli sembako yang berupa beras, telur, tepung, tempe, tahu, dan juga ikan dengan jumlah nominal sebesar Rp200.000. KPM tersebut juga menjelaskan perbandingan bagaimana keadaan keluarga beliau sebelum dan sesudah menerima BPNT, yang mana ketika sebelum mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan saja masih kurang dan kesusahan untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah. Namun sesudah menerima bantuan pangan non-tunai ini, keadaan ekonomi keluarganya perlahan membaik karena sudah dijamin setiap bulannya akan mendapatkan bantuan sembako sehingga Ibu Rini dan suami bisa menabung untuk biaya sekolah anak-anaknya. Nah, kemudian selain Ibu Rini juga dilakukan wawancara lainnya dengan KPM lainnya yang bernama Ibu Sonta, yang dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa informan tersebut tidak hanya memanfaatkan bantuan pangan non-tunai dengan mengambil sembako, tapi beberapa kali mengambil uang bantuan saja dari KKS tersebut. Nah, hal ini tentu merupakan kontradiksi dari aturan BPNT yang mana bantuan ini bersifat non-tunai dan hanya boleh ditukarkan dengan sembako. Nah, pada penjelasan informan, beliau sudah melakukan penarikan tunai dari KKS tanpa mengambil sembako sebanyak 4 kali sebelum ketahuan oleh Satgas. Nah, pemanfaatan BPNT ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat dari bagaimana keluarga penerima manfaat memanfaatkan bantuan tersebut. Nah, Ibu Rini mematuhi aturan pemanfaatan BPNT dengan membeli sembako, sedangkan KPM Ibu Sonta hanya memanfaatkan uang tunai dari KKS yang diambil di tempat penarikan uang selain e-warung tanpa dibelikan sembako. Sedangkan dari buku pedoman umum bantuan pangan non-tunai 2019, proses pemanfaatan dana bantuan itu antara lain yang pertama adalah KPM datang ke e-warung yang telah ditetapkan dengan membawa kartu KKS, kemudian agen e-warung akan melakukan pengecekan saldo pada KKS menggunakan mesin EDC. Setelah melakukan penarikan dana bantuan, KPM memilih jenis sembako atau bahan-bahan pangan dengan jumlah sesuai dana bantuan yang dimiliki. Keempat, KPM akan menerima bahan-bahan pangan yang telah dipilih dan dibeli serta KPM menyimpan bukti transaksi pembelian bahan pangan. Kemudian salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Kadiono yang menjabat sebagai RT di Kelurahan Titian Antui berpendapat bahwa di Kelurahan Titian Antui memang diketahui memiliki masalah pemanfaatan BPNT dari para KPM yang hanya memanfaatkan dana saja tanpa ditukar dengan sembako yang telah disediakan. Nah, untuk itu beliau berpendapat bahwa di setiap program pasti selalu memiliki kelemahan, tetapi para tenaga pelaksana harus segera memasang strategi untuk menanggulangi kelemahan yang ada. Nah, untuk penanganan dari pihak kelurahan sendiri dapat diketahui dari hasil wawancara bersama Satgas Bansos yaitu Khotimatullah,
yang mana mereka hanya menampung laporan nama-nama KPM yang memanfaatkan dana tunai tadi, kemudian akan melaporkannya kepada dinas sosial atau pendamping sosial untuk berkoordinasi dengan bank penyalur agar memutuskan penyaluran bantuan pangan non tunai. Nah, penanganan masalah tersebut diperjelas lagi oleh Informan Syahroni selaku pendamping sosial. Ia mengatakan bahwa untuk menangani masalah KPM yang hanya mengambil uang tunai saja adalah dengan memblokir KKS yang ia miliki. Nah, menurut Syahroni, pemblokiran KKS dilakukan agar memberikan efek jera kepada KPM yang ingin mencoba untuk menarik uang tunainya saja tanpa membeli sembako. Nah, dengan penanganan masalah seperti itu, Syahroni berharap tidak ada lagi KPM yang mengikuti tindakan yang tidak menaati peraturan seperti yang dijelaskan. Kemudian masuk kepada subbab selanjutnya, yaitu analisis teori fungsionalisme struktural terhadap dinamika sistem pengelolaan BPNT. Nah, berdasarkan pada penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan masalah tadi dengan berdasarkan teori fungsionalisme struktural yang telah dikritik oleh Robert K. Merton. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Merton ini merupakan teori yang memperhatikan aspek keteraturan dan menjauhi konflik dan dinamika-dinamika yang ada pada masyarakat. Konsep utama dari teori ini adalah fungsi laten, fungsi manifest, serta juga disfungsi. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa sistem pengelolaan yang dirancang untuk penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Titian Antui mempunyai segala bentuk fungsionalisme struktural dari Merton, yakni mulai dari adanya fungsi, disfungsi, fungsi manifest, hingga fungsi laten. Dapat dilihat dari tabel yang dipaparkan dalam PPT bahwa sistem pengelolaan BPNT ini memiliki keempat aspek yang dikemukakan oleh Merton. Fungsi dari BPNT adalah membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang untuk masyarakat miskin. Fungsi manifest atau fungsi nyata dari BPNT ini adalah terjadinya pengurangan masyarakat miskin yang kelaparan dan susah memenuhi kebutuhan pangannya. Fungsi laten atau fungsi tersembunyi dari BPNT ini selain mempunyai tujuan untuk membantu KPM dalam pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga mendukung dan melariskan usaha toko sembako yang dijadikan e-warung bagi KPM membeli kebutuhan bahan pangannya. Dan disfungsi yang terjadi dari program BPNT ini ditunjukkan dari adanya 12 KPM yang tidak pernah membeli sembako dan hanya memanfaatkan dana dari KKS saja. Hal ini tentu dikategorikan menjadi disfungsi karena penyebab adanya KPM yang tidak taat aturan adalah karena sistem pengelolaan BPNT di Kelurahan Titian Antui yang tidak tepat dalam penyerahan KKS yang memperbolehkan semua KPM menarik dana di ATM mana saja. Sedangkan dalam pedoman umum bantuan pangan non tunai, KKS seharusnya hanya bisa ditarik oleh agen e-warung di tempat dengan mesin EDC dan langsung melakukan pembelian sembako di waktu yang sama. Kemudian masuk kepada kesimpulan, berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem koordinasi dan sosialisasi dalam proses penyaluran BPNT di Kelurahan Titian Antui berawal dari koordinasi atau surat perintah Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan BPNT. Kemudian Dinas Sosial memperkerjakan pendamping sosial sebagai orang yang bekerja dalam membantu pengawasan penyaluran BPNT. Nah, di bawah pendamping sosial terdapat Satgas Bantuan Sosial yang berada di kelurahan untuk mengawasi lebih dekat terhadap proses penyaluran BPNT. Kemudian transaksi yang dilakukan dalam pengambilan sembako serta menampung segala bentuk keluhan dari KPM. Beberapa laporan akan Satgas dapatkan melalui agen e-warung yang berhubungan langsung dengan para KPM dalam bertransaksi. Yang kedua adalah didapati 12 KPM yang melakukan penarikan tunai di luar agen tanpa pembelian sembako yang disebabkan karena KKS langsung dipegang kendali oleh KPM dan diharuskan mengambil dana bantuan sendiri. Yang mana jika berpedoman pada pedoman umum bantuan pangan non tunai, KKS tersebut seharusnya hanya bisa melakukan penarikan langsung di agen e-warung sekaligus pembelian sembako yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Kesimpulan ketiga adalah sistem pengelolaan berbasis otomatis yang belum maksimal disebabkan karena didapati banyak kekurangan yang menimbulkan berbagai masalah. Contohnya data yang tidak valid, penerima yang tidak terdaftar di Capil, NIK yang invalid atau nomor KK yang tidak sesuai. Nah, untuk saran dari penelitian ini, yang pertama adalah diberikan kepada para tenaga pelaksana dalam penyaluran BPNT agar lebih memperkuat sistem pengelolaan yang ada, agar mengurangi para KPM yang tidak taat terhadap peraturan, serta mengadakan sosialisasi agar memberikan pemahaman serta memperingati KPM untuk memanfaatkan bantuan sesuai yang seharusnya. Saran yang kedua adalah diharapkan KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera kedepannya hanya boleh diambil dengan agen di e-warung
yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan penarikan di luar agen. Hal ini akan membantu penyaluran BPNT yang lebih baik dan sesuai dengan pedoman umum bantuan pangan non-tunai. Kemudian saran yang ketiga diarahkan kepada keluarga penerima manfaat agar lebih bijaksana dalam memanfaatkan bantuan yang diterima dan berusaha untuk mentaati peraturan yang ada. Yang keempat, kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian ini atau melanjutkan, sebaiknya melakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Baiklah, sekian saja video penjelasan mengenai dinamika sistem pengelolaan bantuan pangan non-tunai. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.